Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Halo, anak-anak semua. anak-anak semua. Wah, senang sekali ya. Aduh, Lause Cindy, Lause juga senang nih ketemu Lause Cindy. Apa kabar Lause Cindy? Baik dong Lause. Lause Fen apa kabarnya? Baik selalu. Anak-anak di rumah gimana nih kabarnya? Pasti mereka juga sehat-sehat Lause Pasti Cindy. dong. Aduh, Lause Cindy cepat banget ya waktu berlalu ya. Iya bener Lause. Ini udah akhir bulan Agustus. September. Lause Cindy masih mau ingat Agustus karena ada 17-an ya Lause ya. Iya Lause, ikut lombang nih. Nggak apa-apa, itulah saking kita udah jarang keluar-keluar sampai di rumah terus, jadi kadang bisa lupa waktu ya Lause ya. Iya bener. Dan kita bisa melihat nih di akhir bulan September tanggal 26 ini artinya serinya berakhir nih. Lause ini masih ingat seri tentang apa nih sepanjang bulan Agustus September? Tentang apa ya Lause ya? Kira-kira anak-anak masih ingat juga nggak nih Lause? Nah, pasti ingat Lause ini tentang mujizat Tuhan Yesus. Betul sekali tentang mujizat Tuhan Yesus. Wah, ini udah hari terakhir, kita sudah banyak belajar ya, macam-macam tuh yang kita pelajari. Yesus benar. mencelikan mata yang buta, ya kan? Terus orang kusta disembuhkan, ada Betul. juga air diubah menjadi anggur. Wah, pokoknya banyak banget deh yang kita sudah pelajari. Nah, Seru banget ya Lause seru ya. dong Lause. Jadi kita jadi percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Nah, Lause Cindy, kita mau naikkan pujian untuk Tuhan nih. Lause udah siap? Ya. Siap Lause. Yes, Anak-anak di rumah siap juga ya pastinya ya. Pasti dong Lause. Yuk kita siapkan hadiah Lause Cindy ya. Ya. Kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Iya, biar pikiran, ucapan, dan perbuatan kita selalu menyenangkan Hati Tuhan. Karena itu Lause Cindy, Lause Maafin minta Lause Cindy buka di dalam doa ya untuk Iya. ibadah kita hari ini. Oke Lause. Yuk anak-anak kita lipat tangan kita tutup mata, kita tunjukkan sikap doa kita kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami mau memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar pujian kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, terima kasih Lause Cindy. Iya, Lause. Wah, Lause, kan selama sudah 2 bulan ini kita belajar tentang kuasa Tuhan ya. Iya. Wah, itu membuat Lause Cindy semakin percaya sama Tuhan nggak? Pastinya semakin percaya dong, Lause. Betul ya. Jadi kalau ada masalah, kalau ada apa-apa, perlu takut nggak? Nggak perlu takut, Lause. Kita cukup Berdoa, betul sekali. Tuhan minta kita selalu percaya dan berdoa mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita besar kuasanya. Dan itu lagu baru Lause. Oh iya, gimana tuh Lause lagunya? Lause pasti juga tahu kan ya? Kita mau ajarin anak-anak sama-sama nggak? Yuk kita ajarin anak sama-sama ya. Iya, kita pakai gerakannya anak-anak di rumah belajar lagu ini ya. Siapa tahu nanti minggu-minggu ke depan juga nanti akan ada lagu ini. Jadi kalian bisa semakin banyak lagu untuk memuji nama Tuhan. Iya, betul. Wah, asik sekali. banget loh Lause. Iya, kita siap ya? Ya, Yuk. anak-anak di rumah bangkit berdiri ya, kita Iya, sama-sama terus semangat berdiri. memuji Betul Tuhan. sekali. Yuk bangkit berdiri sama-sama ya. Besar kuasanya. Sama-sama yuk anak-anak kita belajar ya. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada berlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Yuk sama-sama ya Lause Cindy ya. Lause. Kita naikkan sekali lagi pujian ini sama-sama ya anak-anak ya. Yuk sama-sama. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Tunaikan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Wah, asik banget Lause lagunya. Iya kan, benar dikatakan bahwa kita harus naikkan syukur karena Tuhan berkuasa atas segalanya, atas semuanya. Wah, ini membuktikan bahwa Tuhan kita Hebat, terus Tuhan kita kuat, Tuhan kita besar. Betul, ini lagu tema kita di bulan September dan ini hari terakhir ya. Kita selama 4 minggu sudah naikkan pujian kuat, hebat dan besar. Yuk, pastinya anak-anak di rumah semangat sekali nih untuk naikkan pujian ini ya. Iya, jangan mau kalah sama Lause-Lause di sini ya. Bener dong Lause Cindy. Yuk tetap berdiri ya. Kita naikkan pujian ini sebagai lagu tema kita di seri terakhir Mujizat Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah, kita naikkan dengan sukacita ya. Kuat, kuat
yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya. Anak-anak, yuk dengan sukacita ya. Sama-sama kita mau bilang bahwa Tuhan kita kuat dan hebat, Tuhan kita besar, tidak ada tandingannya dalam hidup ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Wah, Lause, Yesus kita benar-benar hebat ya Lause ya. Iya benar banget Lause Cindy, tidak ada tandingannya ya. Betul. Nah Lause Cindy sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan di seri yang Udah terakhir siap ini? dong Lause. Sudah siap? Iya. Siapa yang kita mau panggil? Siapa ya? Siapa? Ye, Siapa? Siapa ya? Siapa? Siapa ya? Tuhan Yesus. Tuh. Ya, kita mau panggil Tuhan Yesus dan kita mau undang masuk ke dalam Hati kita. kita. Yuk sama-sama kita siapkan hati, kita naikkan pujian ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya anak-anak ya. Kita mau minta Tuhan yang sungguh-sungguh menolong kita. Dan Lause yang akan bercerita nanti pasti akan menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau dan kita lihat perbuatan Tuhan yang besar itu ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi mari kita sama-sama katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, semua dosaku. Ya, sudah siap? Sudah dong Lause. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lause Andrian. Oke, mari anak-anak kita mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak Brave Kids yang ada di rumah dan dimanapun berada. Senang sekali kalau di hari ini kita boleh beribadah, boleh memuji Tuhan.
Bahkan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu seandainya berharap adik-adik Brave Kids boleh duduk tenang untuk mendengarkan. Hari ini aku mau belajar apa ya dari Tuhan Yesus? Oke? Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih menolong, menjaga, bahkan memelihara kami. Bersyukur juga kalau Tuhan boleh memimpin kami melewati hari-hari di mana kami boleh belajar. Sekalipun mungkin beberapa kegiatan kami harus tetap melalui online. Mungkin kami sudah bosan Tuhan, tapi kami tetap bersyukur kalau Tuhan masih boleh memelihara kami. Bahkan hari ini yang terpenting kami boleh bersyukur, boleh beribadah. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, bahkan firman Tuhan boleh berbicara, boleh menguatkan, bahkan boleh meneguhkan iman kami sejak kami masih anak-anak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik Brave Kids, hari ini kita akan mempelajari satu hal lagi dari Tuhan Yesus. Kira-kira ada kuasa apa ya yang bisa kita lihat dari kepribadian Tuhan Yesus? Mau lihat nggak? Hari ini Tuhan bisa melawan apa ya? Atau Tuhan bisa mengeluarkan kuasa apa dari dalam dirinya? Nah, kuasa itu apa? Mari sama-sama kita lihat dulu di firman Tuhan. Yuk kita buka di Markus. Coba kita buka sama-sama di Markus. Markus 5 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Cerita ini ada di 3 kitab Injil, ada di Matius, ada di Markus, juga ada di dalam Injil Lukas. Tapi kalau seandainya membacain di Injil Markus ya, pasalnya yang keempat, pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pasal 4 ayat 35, kalau seandainya bacain buat adik-adik di rumah ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain-lain juga menyertai dia. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan sudah menyelesaikan satu kegiatan dia, atau sudah menyelesaikan pelayanan dia dari satu tempat yang lain. Dan dia mau naik perahu, melewati Danau Galilea untuk pergi ke tempat yang lain, tentunya untuk melanjutkan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di tempat lain. Nah, tapi sesuai dengan firman Tuhan katakan hari sudah mulai petang. Sudah mulai apa tuh? Sudah mulai agak gelap ya, sudah mulai agak gelap, dan Tuhan naik perahu untuk bertolak ke tempat seberang. Nah, coba adik-adik mungkin bisa lihat di gambar. Ya, ini dia. Tuhan Yesus bertolak ke seberang dengan para murid ya, naik kapal untuk melanjutkan pelayanannya dia. Tapi tiba-tiba ketika Tuhan Yesus dan para murid sudah naik kapal atau perahu melewati Danau Galilea, ada satu kejadian yang sangat dahsyat yang mungkin juga kalau adik-adik alami pasti ketakutannya sama seperti para murid. Apa yang terjadi? Nah, sebelum apa yang terjadi, nah coba adik-adik bisa memperhatikan, nah di gambar ini ya, melewati Danau Galilea. Nah apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dan juga para murid di waktu itu? Nah ini dia. Yang terjadi kalau seandainya terusin bacaannya di ayat 37, dibilang begini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Coba bayangkan deh ya, kalau kita lagi liburan kali ya, atau kalau kita lagi naik kapal atau perahu, atau mungkin adik-adik yang mungkin kadang-kala suka liburan naik pesawat kali ya. Coba bayangin kalau air sudah naik ke dalam kapal, apa yang terjadi? Pasti bisa tenggelam. Tapi coba bayangin deh yang paling menakutkan juga, kalau kita naik pesawat dan tiba-tiba hujan, ada awan yang besar sekali, pasti goncangannya itu dahsyat sekali. Lalu seandainya pernah mengalami 2 peristiwa ini, sekalipun mungkin lalu seandainya tidak mengalami peristiwa sebesar apa yang dialami oleh murid-murid dan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan ketika ombak itu katanya begitu besar dan angin itu begitu kencang dan sangat dahsyat, perhatikan apa yang membuat mereka sangat ketakutan. Karena air itu sudah naik
ke dalam perahu. Coba lihat di gambar nih. Dan adik-adik pasti harus membayangin dong, atau harus membayangkan bahwa kalau air sudah naik ke dalam perahu dan angin sangat kencang, bahkan ada badai yang besar, apa yang akan terjadi? Ya pasti cuma dua, tenggelam lalu mati. Nah, pasti deg-degan banget. Hari ini kita mungkin cuma deg-degan kalau mau ujian kali ya. Atau bisa juga hari ini ada yang bisa buat kita deg-degan, yaitu kalau kita kena COVID. Nah begitupun pada waktu itu mereka sudah sangat deg-degan, sudah sangat takut. Karena nyawa mereka sudah ada di ujung, udah bentar lagi mau mati. Bagaimana nih? Waduh, sangat ketakutan. Menyeramkan sekali. Nah, kita aja hari ini kalau lihat orang kena suntik, atau kita aja hari ini kalau sakit dikit sudah takut. Apalagi pada waktu itu. Apalagi kita mengalami sebuah peristiwa yang besar. Dan pada waktu itu, ketika mereka lagi mengalami sebuah bencana ini, ternyata Tuhan Yesus lagi tidur. Firman Tuhan tulis, Tuhan Yesus lagi tidur di buritam di dalam sebuah tilam di kapal itu. Aduh, Tuhan lagi tidur enak-enak ya. Dan yang lain sudah sangat ketakutan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa murid-murid takut? Ya bisa jadi loh, karena kan murid-murid juga manusia. Pasti takut dong ya, apalagi udah mengancam nyawa nih. Mana ada yang berani sih hari ini kalau kita juga ada orang yang ngancam kita, atau kita hari ini mungkin kesusahan, udah mau mati, pasti takut. Tapi satu hal yang membuat Lause Andrian bertanya-tanya kepada murid-murid pada waktu itu, atau orang-orang pada waktu itu yang bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa mereka perlu takut kalau ada Tuhan Yesus di dalam perahu itu? Kenapa mereka perlu takut kalau ada Tuhan Yesus di dalam perahu itu? Padahal Lause Andrian tahu murid-murid pasti sudah pernah melihat, bahkan mengikuti seluruh pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyat. Tapi kenapa mereka takut? Kenapa mereka takut? Dan kenapa juga kita hari ini seringkali takut, seringkali kurang percaya, bahkan seringkali kita mungkin mengeluh, marah-marah, bahkan kadangkala kita juga seringkali akhirnya tidak mau percaya kepada Tuhan, mendingan cari yang lain deh, yang lebih dulu bisa tolong kita. Kenapa coba? Kenapa? Bisa jadi karena kita kurang percaya dan karena kita kurang mengenal kuasa Tuhan Yesus. Nah, tadi di gambar dilihat ya, mereka akhirnya mencari Tuhan Yesus dan membangunkan Tuhan Yesus. Dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Waduh, bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, tidak peduli ya kalau kita binasa? Apakah Tuhan tidak peduli?" Tentu enggak lah ya, Tuhan tahu kok, Tuhan mampu bisa melawan angin itu. Tapi Tuhan kadangkala membiarkan dulu, atau kadangkala Tuhan melihat dulu. Percaya enggak? Berani enggak? Yakin enggak? Kalau bersama Tuhan, sekalipun ada badai, bisa teratasi. Tuhan juga melihat hal itu. Sehingga ketika mereka membangunkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bangun, seperti di gambar ini, Tuhan Yesus menghardik, dan Tuhan mengatakan, "Diam, tenanglah." Dan air dan danau itu langsung jadi tenang. Tuhan melayangkan satu pertanyaan yang penting sekali kepada murid-murid, juga kepada kita hari ini. Tuhan bilang begini di ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak percaya?" Dan Tuhan juga bilang, "Mengapa kamu begitu takut?" Wah, Tuhan tidak sekedar bertanya, tapi Tuhan juga ada menegur, dan juga Tuhan juga mungkin agak ada nada kecewa. Bahkan Tuhan juga mungkin mempertanyakan selama ini mereka ikut Tuhan, kenapa masih takut dan kenapa mereka tidak percaya. Waduh, ini juga mungkin pertanyaan yang boleh kita tanya kepada kita hari ini. Adik-adik, kalau mungkin kita sakit, kalau mungkin kita alami masalah, kita mungkin juga susah, aduh berat Lause, hari ini gimana ya? Atau mungkin adik-adik mengalami sebuah masalah yang besar dengan orang tua, atau mungkin lihat papa mama sulit, tidak bisa lagi bekerja, atau mungkin tidak sekaya dulu, atau mungkin hari ini kenapa ya aku jadi miskin, kenapa ya aku tidak punya apa-apa, atau mungkin adik-adik mengalami kesusahan, tidak bisa belajar, sulit. Tapi mari adik-adik jangan pernah ragu dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa sih Lause Andrian? Karena Tuhan Yesus
adalah Allah yang berkuasa atas apapun. Dan kita punya Tuhan yang begitu. Kalau kita punya Tuhan yang berkuasa atas apapun, tidak hanya di langit, tidak hanya di bumi, tapi juga di laut dan dimanapun, lalu kenapa kita masih takut? Sama seperti para murid. Sekalipun juga nyawa kita mungkin udah mau mati, tapi kita nggak boleh takut. Firman Tuhan pernah bilang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus yang besar untuk kita. Bahkan ketika kita berdosa pun mau mati di dalam kekekalan, lihat coba, Tuhan Yesus turun tolong kita, mau mati buat kita. Kalau hal besar aja Tuhan mau mati buat kita, maka ketakutan yang lebih kecil daripada ketakutan akan dosa, Tuhan pasti juga mampu menolong dan membebaskan kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, tunggu dulu Lause. Bagaimana kalau aku sudah percaya, aku sudah berdoa, aku sudah berserah kepada Tuhan, tapi sudah bertahun-tahun tidak pernah datang pertolongan Lause. Tidak pernah ada jawaban Lause. Tuhan tidak pernah tolong, aku tetap sakit dan lain-lain. Tunggu dulu. Kadangkala melalui hal itu juga Tuhan menolong kita. Bisa jadi melalui masalah seperti para murid, melalui kesakitan, melalui penderitaan, atau mungkin melalui banyak hal yang membuat kita dan orang tua kita sulit. Itu juga sebenarnya hadiah. Di mana Tuhan mau pakai itu untuk apa? Membuat kita makin grow, makin bertumbuh, dan makin sadar kepada Tuhan Yesus. Maka melalui apapun kita pasti bertumbuh. Begitupun dengan para murid kan, ketika mereka dalam masalah, ternyata terlihat nih iman mereka kurang besar, kurang kuat. Dan Tuhan bilang, kamu pasti tidak percaya. Dan Tuhan langsung menunjukkan siapa dia. Dan ayat 41 bilang begini, mereka jadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wah, luar biasa ya. Akhirnya melalui sebuah masalah Tuhan menunjukkan siapa dia. Begitupun mungkin dengan kita hari ini. Supaya kenapa Lause Andrian? Supaya kita makin tahu kuasa Tuhan, kita makin percaya, dan kita juga bisa melihat kekurangan kita selama ini. Kalau murid-murid, jelas kekurangan mereka kurang beriman, kurang percaya, padahal selama ini sudah mengikuti Tuhan. Begitupun hari ini dengan kita. Mungkin saja sudah lama masalah itu, karena Tuhan mau melihat, kita makin beriman gak? Makin percaya gak sama Tuhan? Atau jangan-jangan kita mengandalkan yang lain. Udahlah kan aku orang kaya, aku kan punya uang, papa mama aku kan hebat, punya bisnis yang banyak, orang kaya, terkenal. Udahlah aku mau minta tolong itu aja lah daripada Tuhan Yesus. Nah, maka Tuhan perlu sekali-sekali memberikan kita sebuah pelajaran supaya kita tahu siapa Tuhan dan kenapa kita harus mengutamakan, mengandalkan, dan hanya boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan hari ini bukan cuma menguatkan, bukan cuma kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas apapun, dan bukan cuma kita, oh iya ya aku harus taat kepada Tuhan. Bukan cuma itu, tapi melalui cerita hari ini di mana Tuhan menghardik angin ribut, atau di mana Tuhan menolong para murid, boleh membuat adik-adik Brevkids di rumah makin percaya dan makin tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Bukan hanya karena kuasa Dia, tapi karena Tuhan mampu menolong dan menjaga kita dimanapun kita berada. Lebih daripada orang tua bisa memberikan penjagaan kepada kita, karena Dia Tuhan dan Dia pencipta kita. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan boleh menghardik angin dan air yang begitu besar, ombak yang begitu besar yang sudah masuk ke dalam perahu pada waktu itu di zamanmu Tuhan. Dan Tuhan mampu menghardik, mengalahkan itu untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Bahkan daripada itu untuk juga menunjukkan bahwa ternyata murid-murid kurang percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui cerita ini, kami boleh belajar untuk kami boleh percaya dan tidak takut, karena kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan terlihat diam,
atau mungkin Tuhan terlihat tidur seperti pada waktu itu. Tapi kami percaya sekalipun kami tidak bisa melihat, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan pasti bisa bekerja melampaui akal kami. Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus. Karena cuma Tuhan yang dapat kami andalkan dimanapun kami berada, dan tanpa Tuhan tidak mungkin kami bisa hidup. Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya kami hari ini bukan cuma belajar dan takjub kepada kuasa Tuhan, tapi kami juga boleh hidup untuk percaya kepada Tuhan, dan boleh hidup untuk menaruh Tuhan menjadi yang penting, yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye anak-anak Brave Kids, Tuhan memberkati ya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh membuat kita diteguhkan ya. Dan adik-adik bisa mengikuti ibadah selanjutnya. Bye-bye. Wah, Lausa Cindy tadi sudah dengar cerita dari Lausa Andrian ya? Sudah dengar dong Lausa. Tentang apa tuh tadi? Tentang angin ribut. Diredakan, betul sekali. Angin ribut diredakan ya Lausa ya. Bayangkan kalau lagi naik kapal, angin segede itu, Lausa Cindy berani nggak? Aku takut Lausa. Lausa Malvian juga pasti takut. Tapi tadi kita lihat karena ada Tuhan Yesus di dalam kapal itu, murid-muridnya yang tadi ketakutan jadi melihat, wow, Tuhan Yesus punya kuasa bukan hanya kepada manusia, bukan? Tapi kepada alam semesta juga. Benar banget Lausa Cindy, terhadap alam semesta. Karena itu yuk kita mau bersyukur punya Tuhan yang besar, kuat, Kuasanya. dan hebat itu kita berikan persembahan. Persembahan. Di mana kita mau scan Lausa? Ada di sini Lausa. Iya, minta Papa Mama scan QR Code yang ada di sana ya. Kita berikan persembahan kita pada Tuhan Yesus. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya anak-anak ya, kita bawa persembahan kita bawa untuk Tuhan kita Yesus ya Lausa ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Iya, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa ya. Yuk anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar tentang kuasa Tuhan atas alam semesta. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang hebat seperti Engkau. Karena itu kami mau berikan ucapan terima kasih kami lewat persembahan kami. Terimalah, pakailah menjadi berkat bagi sekolah minggu kami. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lausa Cindy, ada sesuatu nih di bulan Oktober. Wah, apa tuh Lausa? Pokoknya ada seri yang baru lagi nih. Wah, Kita nggak akan sabar. belajar. Iya, Lausa Cindy siap nggak kita mau pergi ke suatu tempat? Siap Lausa. Anak-anak udah siap? Siap dong. Ada something spesial di bulan Oktober dan November. Iya. Ih, Penasaran loh Lausa aku. penasaran. Anak-anak juga penasaran kan nih di rumah? Pasti penasaran ya Lausa. Penasaran. Tunggu minggu depan ya Lausa Cindy ya. Iya betul. Kita akan berjumpa di mana dan ada apa? Nantikan minggu depan, oke? Ibadah kita selesai Lausa Cindy. Iya, Kita mau betul. say bye-bye sama teman-teman anak-anak di rumah Iya, ya, iya. oke? Bye-bye. Bye. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berjalan di atas air.
keren. Terima kasih. 122 ayat ayat 1. 1. Mari Mari kita kita datang datang ke rumah ke rumah Tuhan. Tuhan. Yesus berjalan di atas air dan meredakan angin ribut. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Lagi, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Sehat dan menyeri, karena Yesus memberi kita selalu Tuhan rajin berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Tuhan Yesus, aku senantiasa cinta pada semasa dengan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Wow, keren! Damai yang dia, ketakutan dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenangan baru dia, sambut hadirnya sang raja. Tunggu-tunggu bersorak-sorak memuji dia. Dan pohon-pohon bertukar memuji dia. Sekali kita di sini berkumpul dan memuji dia. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, di atas pujian. Aku anak segala minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita selalu. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Bilang Lord, akan awal. Apa? It is me, don't be afraid. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat